Merasa cukup dengan amalan kebaikan, ketaatan, dan merasa diri beramal lebih daripada orang lain adalah tipu muslihat iblis. Ianya juga adalah satu penghapus amal kebaikan, ketaatan. Jika mau selamat di akhirat, maka jagalah kemaluan dan lisanmu. Dekatilah orang saleh, walaupun kita masih jahat. Dekatilah mereka sehingga kita malu untuk berbuat jahat, dan sehingga kita tidak lagi mau berbuat jahat. Di antara sebab menjadikan hati seseorang itu keras adalah karena dia sombong, tidak suka menerima nasihat dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadilah hamba yang taat kepada Allah, bukan kepada keadaan. Orang yang menjadi hamba kepada keadaan akan berubah sikapnya, bergantung kepada keadaan. Jangan beribadah kepada Allah agar dia memberi, tapi beribadahlah kepada Allah agar dia ridho. Karena dia ridho, kamu akan terkejut dengan pemberiannya. Tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya ialah dengan menggunakan harta di jalan Allah. Jika hati kita berat untuk memuliakan orang lain, sekurang-kurangnya jagalah lisan kita dari menghina orang lain. Kita ini banyak dosa dan serba kekurangan. Coba bayangkan jika sholawat kita dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kamu tahu apa yang Allah beri di balik masalah yang dihadapi, niscaya kamu akan berharap supaya hidup ini bermasalah saja, karena yang disimpan oleh Allah adalah lebih baik dari apa yang diberi. Amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula semua prajuritnya. Carilah hikmah dalam perkara yang kita kerjakan. Hanya dengan itu, diri kita akan tersenyum dan terus tersenyum, meskipun kita diuji dengan ujian yang tidak pernah dipikul oleh siapapun di dunia ini. Carilah hidayahnya dalam setiap musibah yang menimpa kita, dan yakinlah bahwa segala sesuatu dengan izinnya. Baiknya akhlak dapat mengangkat derajat orang yang tidak banyak beramal, tapi buruknya akhlak boleh merendahkan derajat walaupun banyak beramal. Jika mau melihat bagaimana keadaan iman seseorang, lihatlah bagaimana keadaan dia apabila menerima nasihat.